Halo guys, teman-teman, ketemu lagi sama saya. Masih tetap kita seputar karbu. Oke, kita mau bahas worth it nggak sih mengganti karbu standar dengan yang lebih besar. Kita ngomongin karbunya karbu konvensional, bukan karbu CV ya. Oke, motor-motor lama itu biasanya karbunya dari pabrikan. Kalau motor 100 cc-an sampai 125 cc mungkin ukurannya sekitar 24 sampai 24 sih, rata-rata 22 24. Ada yang 19 20 tergantung. Nah, worth it nggak sih kalau kita ganti karbu yang lebih besar? Apakah benar nambah tenaga? Itu pertanyaan terbesarnya. Jadi gini, saya bahas dulu sedikit. Karbu itu kalau ukuran standar dia sudah disesuaikan dari pabrik untuk pemakaian sehari-hari, dimana pemakaian sehari-hari rentang RPM biasanya mungkin antara 4.000 sampai 6.000 lah ya, rata-rata 4, 6, maksimum 8.000 RPM. Jadi yang dibutuhkannya adalah power low to mid biasanya, dan mid to high-nya nggak terlalu begitu diperhatikan. Maksudnya dengan diperhatikan, jadi nggak butuh putaran tinggi-tinggi amat, karena untuk motor harian yang komuter. Nah, kalau untuk motor harian standar, worth it nggak sih ngeganti karbu dengan yang lebih besar? Adalah yang pasti, ke satu, dari pemakaian bahan bakar akan jauh lebih boros ya. Karbu lebih besar pasti lebih boros. Kenapa? Satu paham yang harus diingat adalah dimana udara masuk jauh lebih banyak, dibutuhkan bensin lebih banyak pula. Jadi more air, more fuel, itu memang udah hukum fisikanya seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Kamu pengen power lebih besar, kamu butuh udara lebih besar. Dimana pada saat udara lebih besar masuk, kamu butuh bensin lebih banyak. Karena kalau enggak, nanti ujung-ujungnya mesinnya akan lean, akan kering. Dimana kalau udaranya masuknya banyak, sedangkan bensinnya nggak ditambah, itu nanti mesinnya kita kering. Otomatis cenderung mesin kepanasan, dan amit-amit itu bisa sampai overheat, ngancing atau ngejam pistonnya. Karena mesinnya terlalu panas akibat bensin yang terlalu kekeringan. Oke, biasanya ambang batas maksimum berapa sih kenaikan karbu untuk mesin standar? Untuk mesin standar biasanya kalau mau naik karbu mungkin antara 2 mm. Misalnya kalau bawaannya 24, kita bisa ganti ke 26. Paling mentok, tapi gimana ya? Bisa pakai 28 dipaksain, cuma nanti banyak sia-sianya. Kenapa? Karena semakin besar venturi karbu di mesin standar, itu maka peak RPM-nya atau peak power-nya akan bergeser semakin atas. Nah, kalau untuk pemakaian sehari-hari, kita kan kadang juga nggak perlu terlalu tinggi ya, RPM-nya nggak perlu sampai atas-atas banget. Jadi RPM-nya karbunya nggak kepake putaran atasnya. Makanya pabrikan pasti ngasihnya karbunya yang jauh lebih kecil. Tapi kalau kita memang suka sampai RPM tinggi, itu menggunakan karbu lebih besar nggak apa-apa. Dengan konsekuensi ya pasti nanti settingannya bensinnya jauh lebih boros daripada kondisi karbu standar. Oke, nah sekarang ada pertanyaan, kalau mesin standar dengan karbu yang lebih besar tapi pengen dapat hasil yang mirip-mirip sama dengan karbu standar, di mana bawahnya enak, atasnya enak, itu memang nanti kembali ke setting. Maksudnya setting apa? Pada saat gini ya, karbu itu dia pengabutannya tuh berdasarkan dari udara yang masuk dari venturi. Itu ada yang namanya gas speed atau kecepatan udara. Semakin kecil lubang venturi, gas speednya semakin kencang. Tapi volumetric efisiensinya kecil. Berbeda dengan kalau karbu dengan venturi yang lebih besar. Dengan mesin yang sama, kalau kita naikin ukuran karbu, maka gas speednya akan turun. Kenapa? Karena lubangnya jauh lebih besar. Tapi volumetric efisiensinya atau VA itu akan bertambah. Jadi, nah, kalau mau ngebesarin karbu, mengganti karbu lebih besar, itu harus bijaksana ya. Jadi jangan sampai dari karbu 26 lari ke 32, itu kalau saya bilang sia-sia. Kalau untuk mesin standar, berbeda kalau kita mesinnya misalnya udah dioprek. Misalnya mesinnya ke satu mungkin udah di bore up,
yang otomatis volumetric efisiensinya dia bertambah, atau kompresinya dinaikin, atau noken asnya kita ganti atau kita rubah dengan durasi yang lebih lebar, dengan lift yang lebih tinggi, itu otomatis kan VA-nya volumetric efisiensinya berubah dan gas speed-nya bakal berubah. Nanti juga hubungannya sama portingannya seperti apa. Jadi kalau mengganti karbo itu jangan sembarangan asal gede pasti kenceng. Nggak seperti itu. Teorinya nggak seperti itu. Jadi tetap kita harus pintar-pintar memilih, dan yang pasti konsultasi sama mekanik kalian lah ya. Konsultasi sama mekanik kalian. Kira-kira kalau pakai karbo ukuran lebih besar sekian milimeter, itu mesinnya sanggup apa enggak? Karena jangan sampai nanti ujung-ujungnya setelah diganti lebih besar, boros iya, kenceng enggak. Nah, jangan sampai terjadi kondisi seperti itu, karena itu sangat-sangat pemborosan ya. Udah beli karbunya mahal, bensinnya boros, tapi motornya kencengnya segitu-gitu doang. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ganti karbu yang lebih besar, kalau untuk mesin standar saya rekomenin maksimum naik 2 angka lah, 2 mm. Misalnya dari 26 ke 28 atau dari 28 ke 30. Nah, sama juga sama untuk karbu-karbu yang sebelumnya menggunakan karbu CV. Mau ganti karbu manual atau karbu vakum ya, diganti dengan karbu manual. Ukurannya minimal disamain. Kalau karbu vakumnya 30, kita kasih konvensionalnya 30. Atau mau lebih enak kasih 32. Jadi intinya semakin besar karbu itu membutuhkan sedotan yang lebih banyak, membutuhkan gas speed yang sama, maka harus banyak perubahan di mesin. Makanya kalau mau ganti karbu besar itu harus benar-benar kita perhatiin baik-baik kebutuhannya segimana, jangan sampai mubazir. Intinya kalau mau ganti lebih besar jangan terlalu over, kecuali memang mesinnya mau dipakai buat main misalnya balap, sirkuit ataupun drag, itu pakai karbu lebih besar nggak apa-apa, karena dia dibutuhkan mengail tenaga untuk di putaran tinggi atau putaran atas. Kita ngomongin putaran atas mungkin sekitar di atas 6.000 sampai 8.000 sampai 10.000 rpm lah. Itu boleh dibilang kalau untuk mesin-mesin sekarang itu putaran atasnya di situ. Karena peak power rata-rata motor sekarang mungkin sekitar 7.000-an ya. 7.000 sampai 8.000 kalau untuk mesin-mesin SOHC. Kalau mesin-mesin DHC mungkin udah di atas 9.000, 10.000. Nah, jadi kalau mau ganti karbu yang lebih besar, jangan sembarangan ganti dengan karbu yang lebih besar tanpa diperkirakan dan dihitung dulu kebutuhannya. Jadi jangan sampai beli karbu itu kamu sia-sia. Nah, itu jangan. Oke, gitu aja. Sedikit tips dari saya kalau mau ganti karbu lebih besar. Dan ya, oh iya, satu lagi. Karbu semakin besar itu kalau untuk di mesin standar nyetingnya akan lebih susah. Karena kebutuhan udara banyak, sedotannya sedikit, maka kita harus pintar-pintar nyeting pilot jet, main jet, sama jarum skep-nya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa diketik di kolom komentar. Yang paling penting di-share, di-like, sama di-subscribe guys ya. Oke, see you next video. Jangan lupa kalau di jalan stay safe terus, selalu pakai helm guys ya. Dadah. Aduh, anjing.